Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas FTT. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi akidah akhlak dari tugas UAS dosen pengampu Ibu Asmara Yumarni. Langsung saja. Tujuan analisis kompetensi KMA 347 adalah untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka dengan metode analisis yang efektif. Jadi makalah ini mengevaluasi hasil analisis, memberikan rekomendasi, perbaikan, dan tujuan kritis terhadap implementasi kurikulum. Pembentukan metode Merdeka 1 KMA 347 membawa perubahan yang signifikan dalam pendekatan pengajaran dalam pembelajaran. Ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang lebih siap menghadapi tantangan kehidupan dan dunia kerja. Yang kedua, berprestasi aktif. Siswa diajak untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Mereka dapat memilih mata pembelajaran dan pengembangan minatnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga itu peningkatan keterampilan. Fokus utama adalah pengembangan keterampilan mereka seperti kreativitas mereka, kritis berpikir mereka, dan kolaborasi mereka ya, dan komunikasi yang penting dalam dunia kerja. Pada abad ke-21, metode analisis ini kompetensi. Satu, pengumpulan data informasi dikumpulkan melalui observasi kelas, wawancara dengan guru dan siswa, peroleh data tes dan pelajaran dan perkembangan siswa. Yang kedua, penilaian dilakukan menggunakan berbagai instrumen ya, seperti ujian, proyek, dan tugas terstruktur atau bersusun, dan bisa melihat kemampuan siswa. Yang selanjutnya yang perlu dikuasai oleh siswa di identifikasi itu adalah yang keempat itu analisis dan evaluasi. Data penilaian, analisis dan evaluasi untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Yang selanjutnya adalah hasil analisis kompetensi. Yang pertama itu kemampuan kolaborasi siswa, menunjukkan kemampuan kerja sama dengan kolaborasi yang lebih baik melalui proyek kelompok dan diskusi kelas. Yang selanjutnya itu keterampilan berbicara di depan umum siswa, menunjukkan peningkatan dalam mengatasi ketakutan berbicara ya, supaya tidak introvert di depan umum dan menyampaikan presentasi yang aktif. Yang ketiga, kemampuan pemecahan masalah siswa ya. Saatnya itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka dan analitis yang kuat dalam memecahkan masalah kompleks dalam konteks akademik dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, selanjutnya itu rekomendasi perbaikan ya. Yang pertama itu adalah pelatihan, peningkatan guru-guru. Guru perlu memperoleh pelatihan lanjutan tentang pengajaran pendekatan kurikulum Merdeka ya, supaya mendidik siswa itu lebih aktif dan metode luar biasa atau yang inovatif. Yang kedua itu memperluas sumber daya pendirian pusat ya, sumber daya yang komprehensif, termasuk perpustakaan, belajar, ajar mengajar, digital, dan sumber daya online untuk mendukung pembelajaran siswa. Yang selanjutnya itu kolaborasi dengan industri, mengembangkan mitra dengan industri untuk menyediakan kerja nyata dan pemahaman lebih mendalam tentang dunia kerja. Yang selanjutnya itu tinjauan kritis terhadap implementasi kurikulum ya. Yang pertama itu keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka itu mencapai keberhasilan dalam mempersiapkan siswa dengan keterampilannya yang relevan. Yang selanjutnya adalah tentang implementasi kurangnya sumber daya dan tantangan kebijakan masih menjadi hambatan dalam pengimplementasian kurikulum secara efektif ya. Yang selanjutnya adalah perubahan. Diperlukan perubahan kebijakan dan peningkatan sumber daya untuk meningkatkan kualitas implementasi kurikulum Merdeka. Yang selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya adalah kurikulum yang inovatif ini KMA 347 dan kurikulum Merdeka telah sepenuhnya mengubah pendekatan pengajaran kita, cara kita mengajar dan mempersiapkan siswa untuk masa depan yang menantang.
Tindak lanjut adalah mengambil kira-kira langkah-langkah dari penjelasan saya tadi untuk meningkatkan pelatihan guru ya, memperluas sumber daya dan mengatasi tantangan dalam implementasi kurikulum merdeka. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.